Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore teman-teman. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat hingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Arbi Jainul Hakim sebagai moderator dalam diskusi ini. Namun saya tidak sendiri, adapun anggota kelompok saya yaitu Alia Romja Fahira, Arnisa Kania Dewi, Abdi Pamungkas, dan terakhir Aisyarah. Baik, teman-teman, langsung saja kita ke sesi pertama yaitu pengertian prinsip. Pada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip. Adapun untuk pengertiannya yaitu koefisien fenol merupakan kemampuan suatu disinfektan dalam membunuh bakteri dibandingkan dengan baku standar fenol. Uji ini dilakukan untuk membandingkan aktivitas suatu produk disinfektan dengan fenol baku dalam kondisi uji yang sama. Adapun untuk prinsipnya yaitu menurut Lay 1992, koefisien fenol ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan jasa drenik dalam 10 menit tetapi tidak memusnahkan dalam 5 menit terhadap pengenceran tertinggi bahan antimikroba yang membunuh jasa drenik dalam 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Next. Ini juga saya akan menjelaskan rumus koefisien fenol. Adapun untuk rumusnya yaitu A dibagi B ditambah C dibagi D per 2 atau dibagi 2. Untuk keterangannya yaitu A konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri kedua saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya tujuan uji koefisien fenol. Uji koefisien fenol digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu senyawa aktif pada produk desinfektan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 1,3 dimentilol, 5,5 dimethylhidaton sebagai pengawet sediaan juga sebagai disinfektan pada deterjen cair. Next. Baik, untuk disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur. Kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai. Terus desinfektan juga tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Hal ini berbeda dengan antiseptik yang memang ditunjukkan untuk desinfektan pada permukaan kulit dan membran mukosa. Baik, selanjutnya pada pemateri selanjutnya. Baik, di sini ada mungkin review jurnal yang bertemakan tentang koefisien fenol produk disinfektan yang berada di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam. Namun daripada jurnal ini yang harus disiapkan alat bahannya yaitu tabung reaksi, yang kedua senglit platin, yang ketiga spektrometer, yang keempat pipet mikro, yang kelima open, yang keenam timbangan analitik, yang ketujuh stopwatch, yang kedelapan inkubator, yang kesembilan autoclave. Namun ada juga bahan-bahan yang disiapkan yaitu fenol, disinfektan, supersol, WPC, Harpic, dan Wipol Domestos. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama yaitu penetapan koefisien fenol produk disinfektan dilakukan menurut prosedur Singleton pada tahun 2000. Disiapkan rak tabung reaksi sesuai ukuran tabung dengan kapasitas 28 dalam 4 deretan. Satu rak tabung digunakan untuk satu sampel. Deretan pertama terdiri dari belangko dan sampel dengan pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, dan 1:50. Deretan kedua, ketiga, dan keempat untuk tabung berisi media, masing-masing untuk pengamatan waktu kontak 5, 10, dan 15 menit. Ke dalam tabung pengenceran sampel dimasukkan 0,1 mili
0,1 mili. Suspensi bakteri uji yang telah dikocok homogen. Waktu memasukkan bakteri uji pada tabung pengenceran pertama dicatat sebagai 0 menit. Interval waktu inokulasi antar tabung adalah 30 detik, sehingga untuk 7 tabung dapat diselesaikan selama 3 menit. Setiap kali inokulasi, diusahakan ujung pipet mendekati permukaan cairan dan tidak menyentuh dinding tabung. 5 menit setelah bakteri uji diinokulasikan pada tabung pertama, segera dikocok dan dipindahkan secara aseptik 1 mili suspensi ke dalam media NB deret kedua, satu persatu dengan selang waktu 30 detik sampai tabung ke-7. Next. Setelah 10 menit, bakteri uji diinokulasi pada tabung pengenceran pertama setelah dikocok. Dipindahkan 1 mili suspensi ke dalam media NB deret ketiga sama seperti yang tadi. 15 menit setelah bakteri uji diinokulasi pada tabung pengenceran pertama, setelah dikocok, lalu dipindahkan 1 mili suspensi ke dalam media NB deret keempat. Semua tabung yang telah diinokulasi dikocok homogen, kemudian diinkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 48 jam. Dan diamati pertumbuhan bakteri pada setiap tabung. Pengujian ini dilakukan secara duplo. Adapun data hasil yang pengenceran dalam 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Blanko pada 5 menit itu negatif, 10 menit negatif, 15 negatif, 1:5 negatif, 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 1:10 positif, negatif, negatif, 1:20 negatif, negatif, positif, positif, negatif, 1:30 positif, 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 1:40 positif, 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 1:50 positif, positif, positif. Tabel 2 koefisien fenol berbagai produk disinfektan yang beredar di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam. Nama produknya A, B, C, sampai G. Koefisien fenolnya 2,38, 2,00, 3,00, 3,38, 2,38, 2,63, 3,00. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa larutan fenol 5% pada pengenceran 10 kali dapat membunuh bakteri dengan waktu kontak 10 menit dan tidak membunuh bakteri pada waktu kontak 5 menit. Pada tabel 2, data yang diuji tidak terdistribusi normal dengan signifikasi statistik yang tertinggi, yaitu kurang dari 0,05. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, oleh karena itu dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk membandingkan koefisien fenol dari ketujuh produk disinfektan yang diuji. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas produk disinfektan yang dijual di beberapa supermarket di Kota Lubuk Pakam berbeda secara signifikan dengan signifikasi statistik yang tinggi, yaitu kurang dari 0,05. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, adapun kesimpulan yaitu produk disinfektan yang berada di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam memenuhi persyaratan. Koefisien fenol produk A sampai G masing-masing ialah 2,38, 2,00, 3, 3,38, 2,38, 2,63, dan 3,00. Pada produk D memiliki aktivitas yang paling kuat dibanding produk disinfektan yang lain, ditunjukkan dengan koefisien fenol yang paling tinggi dibandingkan dengan produk yang lain. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Saya dan anggota kelompok saya mengundurkan diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Cuma bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.